Kasus pengadaan bibit benih ternak dan pakan hijau di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terus bergulir. Baru-baru ini Kejati Sumatera Barat kembali memanggil 7 orang saksi dalam kasus tersebut. Asisten Intelijen atau Asistel Kejati Sumbar Mustakfirin menyebutkan, pemeriksaan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu metode oleh auditor di internal dalam menghitung kerugian keuangan negara dengan cara konfirmasi keterangan atau klarifikasi kepada para saksi yang dipanggil. Selain itu juga guna mempertajam untuk melihat kerugian negara dalam satu kasus itu. Salah satu yang dipanggil ialah mantan Kadis Peternakan dan Keswan, karena saat Kadis tersebut menjabat program pengadaan bibit dan benih ternak dan pakan hijau di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berjalan. Saat ini yang diperiksa kurang lebih ada sebanyak 100 orang yang terbanyak dari kelompok peternak. Sementara itu untuk penetapan tersangka pihak kejaksaan mengatakan akan menunggu semua tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap 7 orang itu bukan penambahan saksi, tetapi itu merupakan saksi-saksi yang sudah diperiksa. Karena kita melakukan penghitungan awal untuk kerugian negaranya melalui auditor internal kita, sehingga kita memerlukan adanya satu konfirmasi keterangan ya, konfirmasi keterangan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, sehingga adanya suatu keuangan negara ini menjadi adanya kemahalan lah, adanya kebocoran keuangan negaranya itu berkaitan dengan pembayaran yang lebih, kemudian ada barang yang tidak sesuai spek dan sebagainya. Itu perlu dengan keterangan-keterangan melalui langsung ya dengan pihak di antaranya 7 orang tadi. Salah satunya juga mantan Kadis ya Pak ya? Iya, betul. Mantan Kadis karena dia berkaitan pada saat itu dia masih aktif pada saat program berjalan. Kasus ini terkait proyek penyediaan benih atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak pada tahun anggaran 2021. Proyek tersebut berada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar 35 miliar lebih untuk pengadaan 2082 ekor sapi betina bunting. Namun dalam perkembangan pengerjaannya ternyata dilakukan adendum kontrak yang ada pokoknya mengubah spesifikasi teknis dari sapi betina bunting menjadi sapi betina tidak bunting disertai penyesuaian harga. Pihak kejaksaan kemudian menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut, diantaranya adalah dugaan penggelembungan harga sehingga dilakukan proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Syawaludin, Padang TV.